There's no genuine atheist. Not even one person is honestly, truly an atheist. Tak ada satu orang ateis yang jujur. Semua ateis adalah teis di dalam keadaan reverse. An atheist is a theist in reverse. Dia percaya lebih baik Allah yang ada itu tidak ada. Itu jadi ateis. Bukan dia percaya tidak ada Allah. Dia percaya lebih baik Allah tidak ada. Yang sekarang masih ada lebih baik tidak ada. Itu ateis. Ateis adalah orang yang tidak jujur terhadap diri. Ateis adalah menginginkan yang dia tahu ada itu adalah Allah, lebih baik tidak ada. Lalu dia berusaha menekankan jiwanya, menekankan hati nuraninya, menekankan suara batinnya, lalu menipu diri mengatakan tidak ada Allah, tidak ada Allah. Lalu bikin buku mengajar orang Allah tidak ada. Kalau Allah tidak ada, tidak usah gembar-gembor. Tidak ada kok gembar-gembor. Tidak ada Allah. Ya tidak ada, ya tidak ada. Anggap tidak ada sudah. Mengapa ngotot? Tidak ada Allah. Berarti dia Allah tidak ada ya. Nah ngerti? You mesti jadi psikolog of psychology. Menjadi yang menganalisa psikolog. Saya lihat semua psikologi ya, itu adalah semacam penipuan diri. Lalu berusaha kira dia adalah savior of the world. Saudara-saudara sekalian, psikologi yang tidak kenal kepada Allah, menganggap diri berperan sebagai penyelamat dunia, lalu menganggap semua orang ada problem dia bisa selesaikan. Akhirnya bukan saja tidak bisa menyelesaikan, dia jatuh ke dalam sesuatu jurang lebih dalam. Itu sebab di antara profesi yang paling banyak bunuh diri itu dokter. Di antara dokter yang paling banyak bunuh diri itu dokter psikolog. Karena apa? No one supposed to be God. No one is a savior except Jesus Christ. And you try to play the role of being a savior, you try to commit suicide for yourself. Ini kalimat terlalu tajam. Mungkin sudah belajar 10 tahun kemudian mulai sadar apa yang saya katakan. Tapi banyak kalimat saya yang kau sadar. Saya tanya kapan you sadar? 2 tahun yang lalu. Saya bilang 12 tahun yang lalu saya sudah bicara. Dan you hari itu ada, you tidak tahu. Saudara-saudara, secular psychology is going to commit suicide within 20 years. Karena they try to depart from the source of wisdom. Depart from the source of the solver of savior. And try to play the role of savior by themselves. Finally they are committing suicide. Saudara-saudara sekalian, kecuali kembali kepada Allah, tidak ada jalan lain. Kembali kepada firman, tidak ada pengobatan yang lain. Karena God is the creator and He is our condemner. Also He is our releaser, our savior to redeem and to set us free. No other way. Nah kalimat ini pun tidak diterima karena orang tidak percaya. Sekarang saya kembali kepada tema ini. Kalau begini di sini dikatakan tanpa iman tidaklah orang diperkenan oleh Allah. Karena orang yang datang kepada Allah harus percaya terlebih dahulu Allah itu ada. To believe that God exists, that is the basic understanding of faith. Iman pertama adalah iman bahwa Allah ada. Percaya Allah ada. Itu satu dasar iman yang sudah ditanamkan Tuhan di dalam setiap manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. No exception. Tidak ada satu orang yang tidak ditanamkan konsep iman yang perdana. Iman yang paling dasar. Iman natural yang menjadi fondasi. God is. Percayalah Allah ada. Allah itu ada. Ada karena ada. Maka engkau bicara tentang Allah. Ada seorang ngamuk sekali. Begitu marah kepada Tuhan Allah. Lalu dia masuk ke dalam kantor pastor dari masa pendeta yang di Riverside Church. Pada dia matur, I'm so mad to God. I'm angry with Him. God is so bad. Marah, sudah marah selesai. Pendeta itu cuma diam-diam. Allah yang mana yang kau ngamuk? Allah yang mana sih? Dia mulai bingung. Allah yang mana? Itu Allah yang gini.
Pendeta bilang, oh Allah yang gini-gini, saya juga marah sama dia. Ayo duduk, kita kawan baik kok. Lalu dia jadi bingung. Loh, kamu juga lawan Allah itu. Kamu kan pendeta, hambanya. Itu Allah yang begitu itu tidak beres. Justru karena engkau tidak mengerti Allah yang bentuk itu bagaimana. Lalu engkau mempunyai pengenalan tentang Allah yang palsu, yang salah, yang begitu jelek, ngamuk. Itu aku juga ngamuk. Saudara-saudara, ini sesuatu hal yang terjadi sungguh-sungguh tahun 33 di New York. Seorang pendeta, dia tidak setuju Allah yang jelek yang dilawan oleh orang yang namanya diri ateis. Tetapi kalau Allah memang tidak ada, buat apa you lawan Allah yang tidak ada? Nah, ada dong dilawan. Tidak ada Allah. Mari kita melawan. Semua yang bilang ada Allah itu salah. Kita melawan karena Allah tidak ada. Tidak ada kok dilawan sih. Melawan yang tidak ada itu gendeng. Betul tidak? Saudara-saudara, you percaya Allah ada, tapi you mempunyai konsep Allah yang tidak benar. Sekarang you tidak setuju Allah itu harus ada. Maka engkau mengatakan, aku percaya tidak ada Allah. An atheist is a theist in reverse. Seorang ateis adalah seorang percaya Allah, tapi lebih menginginkan Allah yang ada itu lebih baik tidak ada. Jadi orang kalau datang kepada Tuhan mengatakan, saya percaya Allah ada, tapi saya tidak setuju. Karena konsep Allah sudah dinodai, sudah dicemari oleh konsep-konsep yang salah. Dan di sini katakan, tanpa iman tidak diperkenankan oleh Allah. Barang siapa datang kepada Allah harus percaya Allah ada. Ini adalah ditujukan semacam orang yang belum dengar firman. Sehingga orang yang belum dengar firman sudah ada iman? Iya. Nah ini sama tidak dengan orang karismatik yang undang orang dan asal lu percaya dosamu diampuni dan penyakitmu pasti sembuh. Percaya apa? Percaya Allah Maha Kuasa. Dan di sini dikaitkan satu halusinasi. Kalau Allah Maha Kuasa berarti tidak ada kesulitan bagi dia. Kalau dia tidak kesulitan, penyakit apapun gampang disembuhkan. Dan karena dia adalah Allah Maha Kuasa, maka sekarang saya datang percaya dia harus kerjakan sesuatu untuk mengisi kebutuhan dan permintaanku. Sekarang aku percaya Kau Maha Kuasa. Ayo jangan lari ya. Karena Kau Maha Kuasa, pamerkan Kau Maha Kuasa. Kanker ini sembuhkan. Ayo, Kau Maha Kuasa kan. Sekarang aku sudah percaya. Kau terikat oleh percayaku. Iman kepercayaanku sekarang menjadi satu kaitan untuk membelenggu kamu. Sekarang kerjakan. Simply because you are almighty. Now do it. Nah ini kurang ajar. Kenapa? Kalau engkau percaya Allah Maha Kuasa, engkau harus percaya Allah Maha Daulat. Karena Maha Daulat Allah sama Maha Kuasa Allah tidak boleh pisahkan. Maka iman yang sesungguhnya di Alkitab persis terbalik. Terbalik apa? Sadrak, Mesak, Abednego. Kami percaya Allah sanggup melepaskan kami daripada dapur api itu. Believe in the Almighty of God? Yes. Betul kan? Tetapi jikalau dia tidak, bukan tidak bisa, tidak mau, kami tetap tidak menyembah ilah palsu yang kau dirikan. Itu berarti submit to the sovereignty. Nah, believe in the Almighty and never submit to the sovereignty of God. That is not faith. Itu bukan iman. Iman yang sejati adalah percaya engkau Maha Kuasa. Dan percaya engkau juga mempunyai kuasa mengatur aku. Aku taat kepadamu. Maha Kuasa tambah Maha Daulat. Dua ini campur. Sehingga puncak iman yang menjadi contoh terbaik adalah Yesus di Getsemani. Jikalau mungkin ya Bapa, singkirkanlah cawan ini daripadaku. Sesudah itu dia mengapa? Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Ini adalah teosentrik. Adam berada di Taman Eden. Yesus berada di Taman Getsemani. Adam mewakili manusia yang berontak. Yesus mewakili manusia yang taat. Adam menjadi perwakilan umat manusia pertama. Yesus menjadi Adam terakhir, perwakilan manusia yang kedua. Di dalam Taman Eden semuanya enak,
Taman Getsemane dia tersendiri. Di dalam Taman Eden sudah diberikan peringatan. Di dalam Taman Getsemane tidak ada kalimat nubuat sebelumnya. Dan Yesus karena dia taat kepada firman, sehingga saat itu dia sudah taat dan mengerti bagaimana berdoa. Iman dia adalah, lepaskan aku dari kesulitan ini. Tidak. Kalau boleh, singkirkan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Iman yang tetap berkisar kepada theocentric mentality. Saudara-saudara, saya takut orang itu mengajak orang menjadi orang Kristen dengan penawaran-penawaran yang tidak bertanggung jawab. Asal beriman engkau disembuhkan. Iman apa? Tidak tahu. Yang berkhotbah, yang cetak undangan, datang banjirilah kebaktian kesembuhan ilahi, yang beriman akan disembuhkan. Itu satu penawaran janji yang tidak ada dasar dari Alkitab. Itu penawaran janji yang menginginkan dia terkenal kebaktian itu besar. Namanya Allah bisa dimuliakan. Tetapi kalau yang datang ke depan, yang datang berdoa 100, satu disembuhkan, 99 tidak disembuhkan. Mereka pulang memaki caci Allah. Berapa dosanya seorang mengajak secara tidak berdasar? Itu tidak dipikirkan. Saya kenal sendiri. Waktu saya umur 12. Osborne datang dari Amerika. Bikin kebaktian kesembuhan di lapangan Kemayoran di Surabaya. Dan saya ikut 3 hari. Dan seorang saya kenal sendiri. Puji Tuhan, saya sudah lihat. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Kacamata yang tebelnya sambil keliling-keliling gitu. Dibuang. Pier. Dia turun. Bisa jalan. 2 hari lagi. Dan lihat lagi. Lalu gini-gini. Orang tuntun dia pergi dokter. Beli kacamata lebih tebal lagi. Lalu 2 hari itu apa ya? Oh, itu dia beriman. Setelah itu imannya hilang, maka dosa kembali. Karena dia kurang lagi beriman, maka Tuhan hukum dia. Suruh dia beli kacamata lebih besar lagi. Ini tidak terjadi. Di dalam Alkitab semua yang disembuhkan bukan pelan-pelan. Celiklah matamu, langsung celik. Sudah celik, terus celik. Tidak ada Alkitab 3 hari lagi buta lagi. Jadi, there are something different in phenomena of the divine healing ministry now in the Pentecostal and charismatic movement in compare with what have been written in the Bible. Yang mana yang benar? Yang mana yang salah? Apakah kita tidak setuju kesembuhan? Tidak. Saya setuju kita pergi rumah sakit doakan orang sakit. Saya setuju di habis kebaktian ada orang minta didoakan. Bawa kita sama-sama pendeta doakan dia. Saya setuju. Tapi saya tidak setuju kita memakai cara propaganda. Dan tidak setuju mengatakan iman kita yang menentukan segala sesuatu. Tetapi seharusnya kedaulatan Allah yang memberikan iman sesuai dengan janji itu akan menggenapkan kemuliaan dia. Nah, iman dari orang yang belum percaya, belum pernah tahu Tuhan, lalu diangkat-angkat kalau engkau beriman kamu akan sembuh. Itu prinsip lain sama Alkitab. Maka John Sung tidak mau mendoakan orang sakit kecuali mereka mengikut 7 hari kali 3 kali kebaktian. Sesudah 21 kebaktian selesai baru doakan orang sakit. Dan John Sung kalau pimpin kebangunan rohani, dia tidak mau 2 hari 3 hari loh. Dia minta 7 hari dan 1 hari 3 kali. Dari pagi Senin sampai malam Minggu malam 7 hari. 1 hari 3 kali, 1 kali 3 jam. Orang sampai tutup toko, tidak buka akan semua perdagangan. Datang merebutkan kursi, dengar khotbah. Sudah 21 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Dia kasih khotbah yang lengkap, selesai. Sekarang mendoakan orang sakit. Ratusan orang didoain. Dan ada yang sembuh. Kita percaya Tuhan masih kerja. Kita percaya Tuhan menyembuhkan. Tapi ada satu hal. Jangan menurunkan derajat Alkitab. Jangan merayu orang tidak pernah mendengar firman. Menganggap mereka cukup beriman untuk memerintahkan Allah menyembuhkan apa yang mereka perlu. Sehingga Allah dieksploitir, Allah dimanipulasi, Allah dipermainkan.
Nah ini prinsip Johnson saya jelas. Karena saya waktu dia terakhir menyembuhkan orang pada beberapa tahun. Itulah waktunya saya baru dilahirkan tidak lama. Sehingga setelah saya dewasa masih dengar banyak cerita tentang apa yang dia lakukan. Tuhan pakai dia. Saudara-saudara, kita percaya iman pertama adalah iman yang ditanam di dalam setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Every created man was implanted the natural faith as a creature with the image and the likeness of God. Sehingga manusia mempunyai dua witnesses, dua kesaksian, satu eksternal, satu internal. Eksternal adalah alam semesta membicarakan kemuliaan Allah. Sehingga melihat yang diciptakan, engkau tidak bisa mengendalikan diri. Engkau tahu Allah ada. Kedua, engkau masukkan batinmu, engkau mengetahui ada suara kesaksian internal dari intuisimu bahwa Allah itu ada. Saudara-saudara sekalian, Augustine mengatakan, aku mencari engkau di luarku. Akhirnya aku menemukan bahwa engkau sudah ada di dalam diriku. Maka aku putar balik dari luarku kembali ke dalamku. Akhirnya aku menemukan engkau berada di dalam sedalam-dalamnya, lebih dalam daripada sedalam-dalamku. Ini kalimat saya tidak menjelaskan, ini terlalu dalam dan indah luar biasa. Engkau bukan di luarku, engkau ada di dalamku. Waktu aku masuk ke dalamku untuk menemukan engkau, baru menemukan engkau lebih dalam daripada sedalam-dalamku. You are there. Sehingga aku tidak bisa katakan you tidak ada. Karena engkau memang ada. Dan ini iman, tidak usah dengar firman. Setiap orang, termasuk orang ateis, mempunyai iman bahwa Allah ada. Dan Allah bisa memberikan pahala kepada orang yang mencari dia. Ini ayat 6 verse 11 Ibrani. Dengan cara begini, you believe God exists, you believe God is the giver and the rewarder of those who are seeking after Him. Lalu engkau datang mendengar firman. Dan waktu engkau mendengar firman, dengar karena tahu Allah ada. Dan tahu sekarang dia sedang berbicara kepada aku. Kalau waktu engkau dengar, yang khotbah itu orang yang mengerti firman. Yang khotbah itu jujur memberitakan firman. Yang khotbah itu akurat menginterpretasikan firman. Berbahagialah engkau. Maka jangan membawa orang kepada kebaktian Kristen sembarangan. Karena begitu dia masuk satu kali, dia menikmati suasana enaknya di situ. Tapi dengan firman yang salah, dia tidak akan keluar dari kebaktian yang berfenomen seperti itu. Engkau akan menjerumuskan dia ke dalam kesalahan. Terus dengar firman yang salah. You mesti membawa orang kau betul-betul mencintai untuk mendengarkan satu kebaktian di mana ada orang jujur memberitakan firman yang sesungguhnya dengan pengertian yang jitu dan interpretasi yang cocok. Dengan demikian meskipun khotbah itu tidak cocok kebutuhan dia, dia datangnya mau disembuhkan, khotbah itu tentang eksistensi Allah pun menjadi berkat. Karena di dalam seluruh hidup dia sudah ada segi-segi yang diciptakan oleh Tuhan untuk menunggu jumpanya kebenaran kontak dengan hidupnya. Saudara-saudara, kalau orang itu pertama kali dengar khotbah, mendengar interpretasi yang benar, meskipun dia tidak mendapatkan kebutuhan saat itu, tapi dia sudah disentuh kebenaran, dia akan mempunyai satu konsep dasar. This is right. This is the truth. Dan dia akan datang. Kira-kira bulan lalu seorang tua dibawa ikut kebaktian saya. Dia tidak ngerti. Tapi dia mengatakan, dah gampang ya menjadi pendeta kayak begini ya. Khotbahnya, ya ini pasti sulit dan boleh juga ini. Sekarang dia ikut di kebaktian orang lain. Dia dapat berkat. Dia sudah suka buka pintu. Sudah buka pintu untuk mendengar firman Tuhan. Karena apa? The right starting, the right contact. Itu penting sekali. Saudara-saudara sekali. Tapi kalau engkau bawa seseorang kepada satu tempat yang khotbahnya ngawur, tapi suasananya enak, dan dia sudah menikmati itu, dia tidak akan keluar terus-menerus, akan salah terus. Itu sebab saya mengatakan, biar dia kalau ikut kebaktian kita menemukan di sini benar, biar dia bukan hanya menjadi associate member.
Dia berpikir saya harus betul-betul mencari kebenaran dan menjadi full member. Nah itu memang tidak gampang. Tetapi target apa yang saya pikirkan dengan panjang sekali. Saudara-saudara sekalian. You orang kalau betul-betul cari kebenaran, you tidak boleh berada di gereja yang salah tafsir. Saya tidak perlu tambah anggota. Buat saya lebih repot. Tapi buat you mesti cari gereja yang betul-betul mentafsirkan firman Tuhan yang baik untuk pertumbuhan dirimu sendiri. Sehingga engkau mengambil keputusan. I come to the right one. I come to God. Saudara-saudara. Dan kalau gereja-gereja semua mau menerima invitasi dari Reform faith is an invitation. Reformation is a glorious invitation for the whole church with the whole heart to return to the whole Bible. Dengar lagi ya. Reform theology is not monopolized by the Reform Church. Gereja Reform tidak berhak memonopoli gerakan Reform, tidak memonopoli gerakan dan teologi Reform. Tapi teologi Reform dari permulaan adalah satu ajakan untuk seluruh Kristen, seluruh gereja, sebuah denominasi dengan seluruh jiwa, seluruh hati, segenap hidup kembali kepada seluruh kitab suci. That is a glorious invitation of the Reformation. Itu sebab kemarin saya mulai dari Czechoslovakia, John Hus, dari Italia Savonarola, daripada Inggris Wycliffe, daripada orang Perancis Huguenots, dari orang Belanda Reform, dari Switzerland Reform, Herform. Semua ini adalah Reform tidak dimonopoli oleh siapa. Reform ada cetusan Roh Kudus membangkitkan semua orang mau kembali kepada kitab. The whole church with whole heart return to the whole Bible. That is a Reform invitation. Kalau engkau tidak menjadi anggota Reform, tidak apa-apa. Tapi saya harap gerejamu, pendetamu, sekolah teologi golonganmu, denominasimu mengambil satu hati yang sungguh-sungguh mau setia dan kembali jujur kepada firman Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Oke, sekarang kita teruskan. Sekarang kalau kita melihat iman pertama dan iman percaya Allah ada. Termasuk orang ateis kalau dia mau jujur, dia tahu ada external witness, alam semesta. Ada internal witness, intuition, yang dari luar dan dari dalam mengepung dia supaya dia tidak bisa lari dan dia harus jujur mengatakan, yes, I admit God exists. Saya sudah berkali-kali khotbah di dalam mimbar saya. Sekarang saya tambah sekali lagi. Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Rusia, pada satu hari dia datang mau memberikan address kepada United Nations di New York. Begitu dia turun dari kapal terbang dengan bangga. Ini salah satu negara paling besar di dunia. Ada Uni Soviet. Perdana Menteri turun dari kapal terbang. Meskipun gundul masih gagah dia. Lalu orang Amerika yang naif tidak peduli kamu presiden kah, Perdana Menteri kah, komunis. Pokoknya freedom of speech. Begitu turun. Hey Mr. Khrushchev, welcome to New York. I'm told that you are an atheist. Engkau ateis. Are you truly an atheist? Ini kita kurang ajar. Di Rusia tak potong kepalamu. Begitu tidak sopan menanya dengan begitu tokong, begitu keras. Yes, I am an atheist. Sudah jawab ya sudah pergi dong. Nama pergi dia apa? Are you true? You sincere? Are you honest? You are atheist? Who knows simply because you're a Communist Party member, so you say you're an atheist. And probably deep in your heart you believe God exists. Dikerjain loh. Lalu Khrushchev mengatakan, God knows I am an atheist. Orang ateis pun itu menipu diri. Saya tidak sehebat jawaban begini. Tapi satu kali saya di Australia, di dalam satu taman saya menginjili orang. Menginjili, kalau tidak salah itu di Adelaide. Lalu seorang turun, saya bilang, please believe in Jesus Christ. Saya kasih traktat. No, I'm an atheist. Saya tidak tahu jawab apa ya. Yosef, mesti jawab apa? Saya bilang, but I know God loves atheists. Dia lotot sama saya. Saya juga lotot sama dia. Please take it. I know
truly God loves atheist. Abel dia pergi, saya doa Tuhan jadikan dia hancur ateismenya. Sudah dia beriman. Memang Tuhan mencipta manusia iman dasar. God exist, God ada. Sesudah itu engkau baru datang dengar khotbah. Sudah seorang datang ke gereja dengar khotbah atau baca buku Kristen, itu dasar iman sudah ada. Tetapi waktu dia baca, loh kok gitu ya? Benar juga ya. Aku dulu gak mikir. Oh gitu, Yesus gitu. Oh gitu, gitu. Saudara-saudara, setelah Da Vinci Code kita lebih sulit menginjili orang. Karena setan sudah menaburkan benih suspicious, benih skeptik kepada banyak orang netral atau orang yang berdosa yang tidak sadar diri untuk memikirkan kejahatan gereja, penipuan Katolik dan kerusakan di sejarah. Sehingga mereka begitu benci kepada Kristenan. Saya sudah mencetak Da Vinci Code versi yang terbaik di dalam ceramah beberapa kota. Waktu itu kira-kira 29.000 orang seluruhnya yang mendengarkan ceramah saya mengenai Da Vinci Code. Yang paling banyak di Jakarta 7.000. Dan sekarang sudah dibikin edisi yang paling baik di Taiwan. Akan dikasih teks bahasa Inggris untuk diedarkan di seluruh dunia. Saudara-saudara, dengan gambaran yang dikompil dan itu semua yang paling baik. Terlalu banyak orang, terlalu self-confident, terlalu gampang karena satu optimistik naif yang ditipu masih tidak sadar. Engkau membawa mereka kembali kepada firman Tuhan. Orang dengar firman Tuhan, dengar. Akhirnya firman itu di dalamnya mengandung benih. Benih itu adalah benih iman. Jadi waktu engkau dengar firman masuk. Firman sudah masuk, timbul iman. Lalu engkau beriman keluar, engkau menjadi orang percaya. Nah ini kepercayaan yang sungguh-sungguh. Kepercayaan dasar ditanam di dalam diri kita. Kepercayaan dasar menjadi satu fondasi. Lalu setelah mendengar firman melalui kepercayaan dasar, yaitu Allah ada dan Allah hidup dan Allah berfirman dan firman itu menembusi pikiran, bukan menembusi insting. Saudara-saudara, firman menembusi pikiran dan engkau oh benar juga ya, akal begini. Your logical process is now being processed by the word of the truth. Dengan demikian itu kebenaran Allah memproses logikalisasi proses pikiranmu. Lambat laun engkau takluk. Oh, I understand. Kenapa understand? Sebab stand under. If you do not want to stand under, you will never understand. Sekarang saya tanya satu pertanyaan. Mengapa ada orang mempunyai keyakinan yang salah tapi makin belajar makin salah? Karena dia menetapkan keyakinan yang salah lalu baru cari alasan untuk mendukung. Itu sebab saya takut orang yang hanya akademik. Academic study is only an enslavement of the wrong conviction. Kalau engkau percaya Allah tidak Tritunggal, engkau tidak percaya Allah Tritunggal, engkau masuk dan cari sekolah yang memang tidak setuju Allah Tritunggal. Dan engkau dapat S1, S2, S3, S5, S krim. Sudah selesai engkau bilang, I am doktor, aku akademik, saya sudah mempunyai gelar ini. Ikut saya, Allah itu tidak Tritunggal. Karena dari permulaan engkau tidak percaya Allah Tritunggal. Maka engkau cari doktor, cari sekolah yang paling hebat untuk menunjang you punya conviction. Lalu academic study itu build up enslavement of your conviction. Saya takut. Kalau kita tidak bisa dengan seperti anak kecil, nah mungkin kita masuk dalam surga. Kalau kita tidak dengan sungguh-sungguh mempaparkan secara betul-betul jujur dan rendah hati, God, I'm studying your will, studying your truth. Show me and let me be honest and humble to be teachable before you. No hope. Saudara-saudara, orang Islam melihat Kristen begitu banyak orang pintar, dia kirim puluhan ribu untuk dijadikan kalau dokter pulang. Makin pintar makin menunjang karena mereka bukan orang biasa, sudah dokter. Tapi iman Islamnya tidak mau rubah. Karena apa? Dia sudah mempunyai keyakinan baru akademik. Maka akademik itu melayani keyakinan.
Engkau sekarang kalau setuju satu doktrin, lalu engkau pergi cari sekolah, cari yang setuju kamu. Engkau bukan belajar, engkau mengkonfirmasi kesalahanmu. Ngerti tidak? Nah itu iman yang sangat menakutkan. Banyak orang konsep kekristenan yang salah tidak bisa dirubah. Karena dia tidak mau dirubah. Dia mau mencari konfirmasi untuk meneguhkan lebih kuat supaya dia bicara lebih diterima oleh orang. Tidak bisa. Itu sebab kenapa orang Yahudi diberikan perjanjian lama, mereka makin belajar Taurat, makin melawan Yesus Kristus. Karena keyakinan mereka tidak percaya Allah punya anak. Lalu mereka berusaha untuk memperkuat keyakinan mereka melawan Yesus. Demikian mendengar Yesus bilang, seperti kata Tuhan, aku anak Allah. Nggak usah kesaksian, bikin dia mati saja sudah. Mereka tidak mau dirubah. Mereka cuma mau cari konfirmasi. Mereka cari penyetuju. Mereka cari support. Lalu mereka akan menguatkan keyakinan mereka yang tidak dirubah untuk memberikan penganiayaan kepada yang lain. Saudara-saudara sekalian, engkau bilang setiap orang begini? Memang setiap orang cenderung begini. Tetapi Tuhan akan membuat orang yang mau dirubah untuk ada perubahan konsep. Itu namanya renewal through the reformation. Renewal through reform. Reform, reform, reform. Akhirnya renew. Dan terakhir return to the truth. Nah itu sebab kita mengadakan seminar, mengadakan kebaktian, mengadakan proksif, mengadakan streets, mengadakan NREC supaya reform. Mari kita melihat. Nah hari ini saya harap setelah panjang lebar engkau mendengar, jangan lupa stepnya. Pertama, adakah iman sebelum mendengar? Ada. Iman apa? Iman natural yang ditanam oleh Tuhan kepada setiap orang. Isinya percaya Allah ada, Allah pemberi berkat. Stop. Lalu dengan percaya Allah ada, datang ke dalam pendengaran. Masuk ke dalam pendengaran, dengar dan akhirnya mengetahui Allah yang ada adalah Allah yang berkuasa, yang adalah Tuhan, yang mengirim Kristus menyelamatkan. Lalu makin dengar tentang Kristus dan dia tersalib, makin mengerti keselamatan itu adalah yang dibutuhkan secara vital untuk engkau. Engkau perlu pengakuan dosa, engkau perlu pengampunan dosa, engkau perlu pertobatan, engkau perlu diperanakan pula. Karena itu firman yang didengar menimbulkan iman, percaya kepada keselamatan. Ini hanya ada para Kristen, tidak ada para lain. Semua agama engkau makin dengar, makin masukkan keyakinan yang tidak menganggap engkau perlu keselamatan dari Yesus Kristus. Kecuali engkau mendengarkan firman tentang Yesus yang mati dan bangkit bagimu. Maka penginjilan itu penting. Di dalam Injil mengandung keselamatan. Di dalam Injil memberikan pengharapan. Di dalam Injil memberikan perdamaian. Di dalam Injil memberikan penghapusan dosa. Di dalam Injil memberikan perdamaian dan sejahtera jiwa sedalam-dalamnya. Karena engkau kembali kepada Allah. Saudara-saudara. Maka yang disebut iman di dalam hal ini akhirnya menjadi beberapa hal yang menjadi penting sekali. Membuat rasiomu takluk kepada kebenaran. Membuat emosimu takluk kepada cinta kasih yang suci. Membuat kemauanmu takluk kepada rencana Allah. Membuat kelakuanmu takluk kepada pimpinan Roh Kudus. Nah ini semua digabung namanya iman. What is faith? Faith is the return of the prodigal reason to submit under the truth. Faith is the return of the prodigal emotion to submit under the divine love of God. Faith is the return of the prodigal will to submit under the eternal planning of God. Faith is the return of the prodigal conducts to submit under the guidance of the Holy Spirit. Ini namanya iman. Iman itu apa? Iman adalah mengembalikan rasio yang menyeleweng, setia kepada kebenaran. Iman itu mengembalikan emosi yang menyeleweng kepada cinta yang suci. Iman adalah mengembalikan kemauan yang menyeleweng ke dalam rencana Allah yang kekal. Iman adalah mengembalikan kelakuan yang menyeleweng, setia kepada pimpinan Roh Kudus sisa hidup. Dengan demikian, my reason, my logic is under the
guidance of the truth of the scripture. My emotion is guided under the holy love of God. My will is synchronized with the eternal planning of God. My daily life, my conduct, my behavior is submit under the guidance of the Holy Spirit. Itu namanya iman. Sehingga di dalam pikiran reform, iman tidak membunuh pikiran. Jangan pakai rasio ya, mesti beriman ya. Pikiran itu tidak rohani, rohani itu tidak pakai pikiran. Rohani tidak pakai pikiran. Saya kira babi yang tidak pakai pikiran, anjing yang tidak pakai pikiran. Tuhan Yesus mengatakan roh kebenaran itu kalau datang akan membawa engkau memikirkan kembali semua perkataan yang ku pernah katakan kepadamu. Jadi Roh Kudus bukan membunuh pikiran. Saudara dilatih ya, khususnya di dalam kebaktian saya, untuk mempertajam fungsi rasiomu sehingga besok engkau dengar khotbah siapa saja, engkau bukan hanya ikut-ikutan, engkau bisa mengenal ini betul, ini tidak betul. Karena pikiran dilatih, dipertajam oleh Roh Kudus sehingga engkau mengambil seluruh kitab suci menjadi kerangka daripada gawang di raciumu, sehingga siapapun menembus pikiranmu dengan ajaran berbeda dengan prinsip Alkitab, engkau tidak bisa terima lagi. Engkau bilang, Pak Tongguan sudah dirusak oleh kamu, tahu? Saya bilang, dirusak apanya? Lu kira saya perusak? Bukan begitu. Kalau begitu bagaimana? Setelah dengar khotbahmu susah dengar khotbah orang lain. Kalau sudah habis dengar khotbah Stephen Tong, dengar lagi khotbah lain, kok rasa tidak ada rasanya gitu. Rasa tidak ada rasa. Itu urusanmu, bukan urusanku. Yang saya khotbahkan semua beres kok. Tapi kau dilatih, sudah dilatih. Gawang untuk menjaga seluruh pikiranmu itu sudah terbentuk sehingga tidak gampang ditembus oleh ajaran yang tidak beres. Dan you harus bersyukur kepada Tuhan. Karena semua pendengar aku bukan untuk menikmati. Semua pendengar akan diberikan mandat untuk merubah gereja, merubah ajaran yang tidak benar, merubah sistem pikiran yang tidak setia, merubah semua yang illogical karena tidak takluk kepada prinsip Alkitab. Sehingga orang reform adalah orang rasional, tetapi bukan orang yang rasionalis. We must be very rational, but we are not rationalist. Apa bedanya? Orang rasional berarti orang pakai pikiran setanggung jawab mungkin. Orang rasional berarti orang betul-betul mempergunakan fungsi rasio yang dikuduskan oleh Roh Kudus untuk memikirkan segala sesuatu dengan tuntas. Tapi kita tidak takluk kepada rasionalisme. Jangan memperila rasio, jangan memperila logika, jangan memperila intelek manusia. Karena itu hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk kita harus setia kepada kebenaran. Jadi kebenaran yang menjadi dominan, bukan rasio kita yang duduk di atas takhta. Inilah artinya. Rasional? Ya. Logical? Ya. Rasionalis? No. Takluk kepada rasio? Tidak. Rasio takluk kepada kebenaran? Iya. Nah ini iman sudah beres. Baru saya bicarakan iman macam ketiga di dalam Alkitab. Itu tidak akan dapat selama ini di buku apapun. Dan ini adalah Alkitab. Cuma belum digali baik-baik oleh semua pendeta. Ketiga, iman di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Ini tercantum di mana? Tercantum di dalam 1 Korintus pasal 12. Ada orang mendapatkan karunia, ada orang mendapatkan karunia, ada orang mendapatkan karunia, ada orang mendapatkan karunia apa? Ada orang mendapatkan karunia berbicara bijaksana, berbicara pengetahuan. Ada orang mendapat karunia untuk menyembuhkan. Ada orang mendapat karunia iman. Nah di sini faith, the third kind, is a gift of Holy Spirit. Sama-sama melayani. Ada orang mempunyai iman untuk berani melakukan sesuatu. Ada orang mempunyai keraguan dan dia mesti hati-hati, tak berani mengerjakan sesuatu. Nah iman semacam itu bukan
sesuatu yang dimiliki oleh semua orang yang sama-sama mau melayani Tuhan. Ada orang dipilih oleh Tuhan mengerjakan sesuatu yang lebih berat daripada orang lain. Dia harus merintis, dia harus berjuang, dia harus berperang, dia harus menghadapi musuh yang besar. Maka orang itu diberikan karunia Roh Kudus yang lebih besar dari orang lain. Dia memiliki iman besar. Ini tak usah diiri, ini tak bisa ditiru, ini tak bisa ditendang, ini tak bisa dibuang. Karena itu yang tentukan Roh Kudus. Ya, iman semacam ini bukan semua orang ada. Iman pertama, iman natural, iman bibit. Iman yang ditanam di dalam setiap manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Itu semua orang ada. Iman kedua, setiap orang mendengar firman dan taat mungkin mencapai iman kedua. Dan iman ketiga, tidak semua orang ada. Ada orang dikasih, ada orang tidak dikasih. Saudara-saudara, tetapi iman macam ketiga ada kemungkinan berrelasi dengan latihan di dalam proses atau di dalam pengenalan Tuhan makin lama makin tumbuh. Itu mungkin. Tapi dasarnya adalah karunia. Dan Alkitab mengatakan 9 macam karunia Roh Kudus. Semua berdasarkan kehendak Tuhan. Bukan berkehendak manusia. Semua berdasarkan kedaulatan Roh Kudus. Bukan berdasarkan permintaan manusia yang paksa. Oh Tuhan, saya minta karunia ini. Tak dengar lu. Masih kurang keras ya. Oh, sudah dengar. Tuhan bilang, lu apa-apaan sama gua? Lu kira saya anak kecil. Digertak terus saya dengar kamu. Karunia diberikan menurut kemauan saya. Saya mau kasih dia. Nggak mau kasih mau. Mau apa? Aku berdaulat. Jadi George Mueller di Inggris diberi iman besar sampai dia buka rumah piatu. Menerima lebih 1.000 anak. Saben hari mesti kasih makan 3 kali. Dan uang dari mana tidak tahu. Tapi dia beriman. Beriman seumur hidup memandang Tuhan. Itu iman orang lain ada. Kalau orang lain coba-coba mati bangkrut. Anak ikut mati semua. Nanti uang beli kuburan pun tidak cukup. Satu kali kokinya datang. Setengah jam lagi jam makan. Tapi di dalam gudang beras tidak ada. Di dalam seluruh dapur tidak ada makanan. Bagaimana? George Mueller berdoa dan berkata, tetap pasang semua tempat meja dengan piring, garpu, karena Tuhan itu hidup adanya. Ya pasang piring garpu makan apa? Makan angin. Taatlah dan lihatlah pekerjaan Tuhan. Mereka buat piring 1.000 lebih pasang semua taruh di sini. Tapi tidak ada makanan, kok pasang. Wong tua ini gendeng, sudah pikun ini. Tapi tahu dia orang beriman, ya sudah. Begitu kurang 5 menit, ada orang ketuk pintu, bel pintu buka, dilihat berapa itu kereta masuk bawa makanan persis cukup untuk semua anak. Tuhan memberikan pada saat-saat yang paling krisis kelimpahan dia untuk menutup mulut orang tidak beriman, untuk membuktikan hambanya bersandar kepada Allah yang hidup. Mereka kaget, makanan dikirim persis pada waktu perlu makan, waktu masuk di pagi semua, lalu pintu ditutup. Orang itu mengatakan, puji Tuhan, kami taat dia. Kalau saudara makanan baru pasang piring, tak keburu. Saudara-saudara. Waktu George Mueller tua sekali, ada orang tanya dia, what is the secret of your faith? How come you have such a great belief in God? How can you do it? Please let us know. Dia mengatakan, I myself is nothing. But I have read this Bible from the beginning to the end more than 100 times in my life. And I know my God is true God, is a living God. Because this Bible is a living witness for him. Saudara-saudara, ini adalah iman macam ketiga. Sekarang saya lihat kembali, saya kenapa berani mendirikan gerakan reform? Saya tidak ada uang 1 sen.
Saya tidak pernah ada satu orang kaya yang menjanjikan, "You kerjakan, saya kasih uang." Tidak ada. Sampai hari ini saya tidak pernah minta uang dari orang kaya. Tidak pernah telepon minta sokongan. Tidak pernah ada malam dana untuk gerakan ini. Hanya pernah ada malam dana untuk bangun gereja reform. Itu gereja sendiri mendirikan gereja. Anggota sendiri mendukung. Itu harus. Tapi untuk gerakan ini selalu sampai hari ini kemana saja saya pergi mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya tidak dirikan yayasan yang menyumbang uang, tidak. Faith. Macam ketiga, saya tahu apa itu. Nah, macam keempat, kembali. Setiap orang boleh melatih iman melalui proses berjalan dengan Tuhan. Tuhan berkata, "Hei Israel, tahu atau tidak apa yang ku minta daripadamu? Hei manusia di dunia ini, tahu tidak apa permintaan Allahmu? Hanya 4 hal. Pertama, jalanlah keadilan. Kedua, nyatakanlah belas kasihan. Ketiga, dengan sikap rendah hati. Keempat, berjalan di samping Tuhanmu." Righteousness, mercy, humility, and walk with God. Orang yang berjalan dengan Tuhan di samping Dia dan dengan melakukan keadilan, dengan menjalankan belas kasihan, jangan tutup pintu untuk mengasihi orang yang miskin dan orang yang susah. Kalau engkau tutup pintu bagi mereka, Tuhan akan tutup pintu bagi engkau. You have mercy on others, and God will have mercy on you. Engkau harus selalu mempunyai jiwa yang besar, jiwa penuh dengan kasihan, dan engkau harus rendah hati, jangan sombong. Selalu be humble and walk together with Holy Spirit. Dengan demikian, maka engkau akan tambah iman. Akhirnya semua kesulitan di hadapan engkau bilang, "No, I'm not afraid, because I'm walking with my God, and His mercy has mercy on me. I can do it." Ibu saya umur 33 menjadi seorang janda. Ditinggalkan oleh suami yang sudah meninggal. Dan dia harus membesarkan 8 anak. 7 laki-laki, 1 perempuan. Dengan air mata saban hari. Cuci muka. Dengan kadang-kadang jalan salah arah. Karena hidup terlalu sulit. Di masa zaman Jepang. Saya tahu mama saya pernah pergi berdagang di pedalaman. Karena di stop jalan oleh Jepang, tidak bisa pulang. 40 hari kami makannya cuma kulit daripada potato. Anak-anak saya semua belum pernah susah seperti itu. 40 hari kulit daripada ubi. Itu dimasak lalu telan makan 40 hari. Karena mama tak pulang. Saya pernah waktu umur kelas 5 perlu beli satu gergaji, tidak ada uang. 4 saudara pakai uang saku 2 bulan kumpulkan. Pergi beli satu yang karat, yang sudah lama, sudah bekas. Lalu pinjam kelas berbeda waktu untuk 4 saudara, satu gergaji. Saya pernah ada tamu 12 orang datang ke rumah. Gelas di rumah cuma 6. Lalu sengaja cepat-cepat pakai sepeda pergi cari gelas yang sangat murah. Sebelum tamu pulang kita datang kasih teh kepada dia. Semua kesusahan ini anak saya tidak tahu. Mereka mau apa ada apa. Mereka makan apa ada kekurangan. Saya cuma bilang, saya sangat kagum karena ayahmu lebih hebat dari ayahku. Ayahku saya umur 3 dia sudah pergi kepada Tuhan. Aku dibesarkan dengan susah payah. Umur 14 saya mulai bekerja dan tidak ambil 1 rupiah dari mama lagi. Umur 17 saya ngajar 2 sekolah. 1 minggu itu kerja 40 jam. Sekolah juga 30 jam. Malam koreksi paper dan sampai jam 2 tidur, jam 6 bangun. Di dalam 5 tahun waktu saya puber, saya saben tahun turun 1 kilo. Sampai waktu saya masuk ke sekolah teologi, saya harus berhenti kerja 2 bulan untuk mengembalikan kesehatan. Saya sering mengajar
Sudah selesai mengajar, bawa sepeda, mengajar ke sekolah kedua. Tengah jalan hujan, semua basah. Gemeter di tengah jalan, tidak bisa pulang karena jauh dan hujan. Tunggu sampai agak kering masuk kelas, basah kuyup, menjadi guru. Saya ingat kalimat Konghucu, sao jian, gu tuo neng pis. Waktu saya kecil terlalu miskin, terlalu susah. Maka sekarang kerja apapun saya tidak takut. Sekarang sudah umur 67. Kurang 4 bulan, saya masih naik kapal terbang 300 kali. Selalu ekonomi kelas. Kalau ada lebih uang, saya bisa beli barang. Besok taruh di museum, untuk musik, untuk apa. Sendiri sehemat mungkin. Saudara-saudara, saya banyak barang yang baik sekali. Yang bermutu sekali. Tapi saya sudah siapkan untuk generasi yang lain. Untuk seluruh generasi mengerti. Apa itu musik yang baik, apa itu benda yang baik, apa itu lukisan yang baik. Saudara-saudara, semua ini saya tidak mau cerita terlalu panjang. Tapi saya berkata kepada saudara, melalui pergumulan ketaatan berjalan dengan Tuhan, iman macam keempat itu timbul. Yaitu saya menghadapi kesulitan apapun, aku tenang. Karena my God is the master of all. My God can control over the storm, over all the tremendous difficult situation. Tuhan itu hidup. Iman, iman, iman. Iman apa sih? Aku percaya Yesus, percaya. Iman apa? Saya kalau dengar orang bilang iman, saya ketakutan. Karena saya tidak tahu apa itu. Kalau saya dengar orang pendeta bilang inilah visi, inilah saya punya beban. Saya selalu dengar beban, betul beban. Kenapa ada orang beban? 2 tahun sudah semua berubah. Itu bukan dari Tuhan, itu interest. Jadi ecaannya ada PE, PAN, ban. Namanya beban. Tidak, PE-in, PAN, interest. Semua 1, 2, 3. PE-in, PAN, interest. Beban jadi interest. Pak Tong, aku berbeban. Sama oke gini aja, jujur ya. Kamu interest, kami suka kerjakan itu. Lalu engkau memakai istilah beban. Saya takut. Iman itu confident berdiri. Aku percaya Tuhan Maha Kuasa. Tuhan pasti sembuhkan saya. Itu betul iman dari Tuhan. Engkau belum pernah mengetahui, belum menganalisa. Belum bisa membedakan iman yang tadi saya katakan percaya. Kedua, ketiga, keempat. Itu percaya apa? Iman apa? Lalu kengototan engkau di dalam keyakinan kekristenan. Sama seperti orang Islam yang percaya dia bawa orang lain masuk surga, dapat perawan 100. Itu juga keyakinan dia. Itu iman. Itu dia kekristenan. It's not faith. Itu bukan iman. Faith lebih dari itu. Besok malam saya akan memberikan pengkupasan mengenai iman yang penting sekali. Dan memberikan kita kesadaran lebih. Sehingga kita mengembalikan pengertian kita tentang iman sesuai tuntutan Alkitab. Amin. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa ku beri terima kasih.